Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Aulia Nur Rahmadini. Pada video kali ini saya akan menjelaskan dua jurnal yang akan saya coba jelaskan kembali. Judul jurnal yang pertama yaitu Pemodelan Sistem Informasi Penjualan Produk Kecantikan secara online dengan metode Rational Unified Process, studi kasus pada PT Lautan Angsa Indonesia. Dan yang kedua, pemodelan sistem rujukan berjenjang dari puskesmas ke rumah sakit dengan web service. Pada dua jurnal tersebut, saya akan menjelaskan mulai dari judul jurnal, permasalahan, rumusan masalah, tujuan, manfaat, metode penelitian, metode pengembangan, serta hasil dari penelitian tersebut. Saya akan menjelaskan jurnal yang pertama yaitu Pemodelan Sistem Informasi Penjualan Produk Kecantikan secara online metode Rational Unified Process, studi kasus pada PT Lautan Angsa Indonesia dari Anissa Remodita Putri Santoso dan Doni Oscar. Semakin banyaknya perusahaan yang bergerak di bidang majalah kecantikan dan banyak pula masyarakat yang memanfaatkan berkembangnya industri kecantikan sebagaimana pencarian seperti menjadi makeup artist dan lain-lain. Selain itu memberikan informasi tentang berbagai hal, tips and trik serta tren kecantikan. Iblus dituntut untuk berperan aktif untuk bisa lebih berinovasi seperti menyediakan produk-produk berkualitas untuk menunjang kebutuhan makeup artist serta para penggemar kecantikan lainnya. Saat ini untuk mendapatkan produk-produk kecantikan, konsumen harus mengunjungi toko dari barang yang diinginkan. Hal ini dirasa tidak efisien dan memakan waktu cukup banyak. Belum lagi jika produk yang diinginkan tidak tersedia atau stok habis. Dengan pembangunan sebuah sistem e-commerce yang diharapkan dapat membantu menghubungkan para penggemar fashion dengan ibu. Berkembangnya industri kecantikan di Indonesia kini memunculkan sejumlah industri kreatif yang dulu sempat dinilai rendah oleh sebagian besar masyarakat, seperti startup yang bergerak di bidang media informasi atau majalah elektronik kecantikan. Salah satu perusahaan yang bergerak di bidang startup majalah kecantikan yaitu PT Lautan Angkasa Indonesia atau lebih dikenal dengan nama Iblus. Dengan pembangunan sebuah sistem e-commerce diharapkan dapat membantu menghubungkan para penggemar fashion dengan Iblus. Menurut Ambarawati, tahun 2017, bahasa pemrograman merupakan notasi untuk memberikan secara tepat program komputer. Pada pengembangan sistem e-commerce ini, penulis menggunakan beberapa bahasa program guna memudahkan dalam perancangannya, diantaranya yang pertama yaitu JavaScript, HTML, jQuery, dan CSS. Pada tahap metode penelitian, jurnal ini menggunakan 3 metode pengumpulan data. Yang pertama ada observasi atau observation, yang kedua wawancara, melakukan interview, yang ketiga studi pustaka. Sekarang kita ke tahap metode pengembangan sistem. Pada tahap metode pengembangan sistem, pada Rational Unified Processes terdapat 4 tahapan, yaitu inception. Tahap ini dimana kita memodelkan proses bisnis yang dibutuhkan atau business modeling dan mendefinisikan kebutuhan akan sistem yang akan dibuat. Yang kedua, elaboration. Tahap ini lebih difokuskan pada perencanaan arsitektur sistem. Yang ketiga ada contraction. Tahap dimana kita mengembangkan komponen dan fitur-fitur sistem implementasi dan pengujian sistem yang fokus pada implementasi perangkat lunak dan kode program. Dan yang terakhir ada transition, tahap dimana kita development atau instalasi sistem agar dapat dimengerti oleh user. Di tahap inception atau tahap pertama, di tahap ini akan dilakukan pendefinisian yang dibutuhkan oleh sistem. Dan pada tahap ini, penulis menggunakan use case diagram dalam melakukan pemodelannya. Nah,
Di sini ada pengunjung dan customer. Pengunjung bisa memasuki halaman home, all product kategori. Di situ akan ada kategori dari produk-produk, or makes information dari produk, dan bisa daftar. Dan customer di sini ada halaman home, all product kategori, or makes information, dan ada login jika customer ingin login. Bisa setelah itu barulah bisa belanja ke keranjang. Terus ada profil juga, terus ada pemesanan juga. Selanjutnya kebutuhan pada sistem diagram use case admin. Di sini ada admin, lalu admin login. Terus di sini juga admin bisa mengganti password, bisa memproses password atau membuat atau membatalkan password. Lalu di sini juga ada produk yang dibutuhkan dari sistem ini. Ada produk, bisa menambah produk, bisa mengedit produk, bisa menghapus produk, dan ditambah bisa menyimpan atau membatalkan, diedit produk, bisa mengupdate atau membatalkan. Selanjutnya kita ke kategori. Di sini kategori dari produk itu sendiri bisa menambahkan dan bisa disimpan atau dibatalkan, bisa diedit juga, dan bisa mengupdate atau dibatalkan lalu bisa menghapusnya. Pada penjualan ada detail dari pemesanan dan bisa disimpan atau diubah statusnya. Selanjutnya kita ke tahap elaboration. Di sini ada customer dan sistem. Mulai inputnya dari sistem ke menampilkan forum login. Sistem menampilkan forum login, lalu customer memasukkan username dan password dan bisa memilih tombol login. Dari sistem, jika passwordnya salah maka akan invalid, kembali lagi menampilkan forum login. Tetapi jika passwordnya benar maka akan valid, bisa menampilkan halaman utama. Customer memilih produk, lalu user menampilkan halaman detail produk seperti apa, barang apa. Karena di sini kosmetik, jadi user akan menampilkan kosmetik, barang-barang kosmetik dari e-books tersebut. Nah, langsung consumer memilih tombol beli sekarang. Ketika consumer ingin membeli maka dia bisa memilih tombol beli sekarang, dan user menampilkan keranjang belanja. Dan ketika jumlah memenuhi maka akan consumer bisa memilih tombol selesai belanja. Tetapi ketika barang tidak mencukupi maka akan kembali merubah jumlah quality dari produk si customer tersebut. Lanjut, setelah barang cukup maka customer bisa memilih tombol selesai belanja dan mengisi data pengiriman lalu melakukan pembayaran. Maka user akan menampilkan halaman konfirmasi pembayaran dan customer menyimpan bukti konfirmasi pembayaran dan outputnya. Dan selesai. Selanjutnya di sini ada diagram activity admin. Di sini inputnya dari sistem menampilkan halaman login dan admin memasukkan user dan password. Jika invalid, maksudnya jika passwordnya benar maka dari user akan menampilkan halaman utama, dan jika passwordnya salah atau ada gangguan maka dia akan kembali menampilkan halaman login. Selanjutnya, setelah menampilkan halaman utama, dari admin akan memilih menu penjualan. Selanjutnya, dari sistem menampilkan data penjualan, admin memilih detail data penjualan, dan user menampilkan detail dan penjualan. Selanjutnya, admin merubah status detail data penjualan dan output. Di sini juga ada tahap construction, bisa kita lihat sendiri pada jurnal tersebut. Ada halaman produk, halaman detail penjualan, ada halaman homepage customer, terus juga ada halaman detail produk, ada halaman keranjang belanja, dan yang terakhir ini halaman detail produk ya sama.
Nah, kesimpulan dari jurnal tersebut, setelah membangun sebuah program penjualan produk kecantikan berbasis web dalam penelitian ini, maka dapat diambil kesimpulan yaitu pembangunan website dengan metode Rational Unified Process ini dapat mempermudah para penggemar kecantikan untuk mendapatkan produk kecantikan yang diinginkan, terutama bagi yang perempuan. Web ini juga dapat berfungsi sebagai media promosi sebuah brand atau merek produk kecantikan, tak hanya mengadakan pendapatan dari satu sisi. Dengan adanya program penjualan ini bisa menjadi sumber pendapatan bagi perusahaan. Selanjutnya pada judul jurnal yang kedua yaitu pemodelan sistem rujukan berjenjang dari puskesmas ke rumah sakit dengan web service. Latar belakang dari jurnal ini, puskesmas adalah unit kesehatan tingkat pertama yang memberi pelayanan kesehatan masyarakat. Dalam penyelenggaraan pelayanan masyarakat ataupun kesehatan, puskesmas dapat bekerja sama dengan unit pelayanan kesehatan tingkat yang lebih tinggi, yaitu rumah sakit. Kerjasama antara puskesmas dengan rumah sakit dapat terjadi pada proses rujukan pasien. Sistem rujukan adalah merupakan pengaturan pelimpahan tugas dan tanggung jawab terhadap pelayanan kesehatan secara vertikal maupun horizontal. Di berbagai negara, sistem rujukan masih banyak masalah. Permasalahan yang sering timbul seperti pasien sering ditolak oleh rumah sakit dan terlambat dalam penanganan. Hal ini terjadi karena dokter tingkat pertama sering melakukan rujukan tanpa melakukan pemeriksaan awal, tidak mencantumkan alasan pasien dirujuk, dan tidak menyertakan dokumen hasil pemeriksaan awal. Permasalahan lainnya adalah membutuhkan waktu yang lama untuk mendapatkan dokter spesialis karena dokter spesialis tidak tersebar dengan merata. Permasalahan-permasalahan tersebut dapat diatasi jika pasien, dokter, dan masyarakat dapat memiliki akses ke informasi dengan mudah. Untuk mendapatkan informasi dengan mudah, maka perlu mengintegrasikan antara puskesmas dan rumah sakit. Salah satu teknologi yang dapat digunakan untuk mengintegrasikan data antar puskesmas dan rumah sakit adalah teknologi web service. Tujuan dari penelitian ini adalah mengembangkan model sistem rujukan untuk mengintegrasikan aplikasi pada unit kesehatan yang berlainan. Manfaat pengembangan aplikasi adalah untuk komunikasi puskesmas dan rumah sakit rujukan dalam komunikasi data menggunakan teknologi web service dan menggunakan pendekatan RESTful dengan format data XML. Rumusan masalah dari jurnal tersebut adalah yang pertama itu mengidentifikasikan data apa saja yang digunakan untuk melakukan rujukan pasien, dan yang kedua adalah proses komunikasi seperti apa sih yang paling tepat untuk pertukaran data antara puskesmas dan rumah sakit tersebut. Tujuannya yaitu dari penelitian ini adalah membangun sistem rujukan yang dapat digunakan untuk komunikasi antara puskesmas dan rumah sakit rujukan. Tinjauan pustaka dan metode riset yang digunakan pada jurnal ini yang pertama itu ada web service, sistem rujukan, dan metode riset. Rincian tahapan tersebut dapat dilihat pada gambar berikut. Nah, di sini ada input atau kekelurahan, ada proses, dan ada metode. Metode yang digunakan itu wawancara atau yang kedua studi literatur. Ada menggunakan metode prototype development metodologi. Pada prosesnya itu melakukan pengumpulan data, mengidentifikasi aturan rujukan, desain model komunikasi dengan web service, implementasi coding dan testing, lalu penyusunan laporan akhir, buku pelaporan, dan publikasi. Pada input atau kekelurahan, semua unit Universitas Budi Luhur, staf dan dokter puskesmas dan staf dan dokter rumah sakit, model kebutuhan service, model prototype sistem aplikasi, dan yang terakhir pelapor akhir disetujui. Ke tahap hasil dan diskusi, yaitu ada pengumpulan data. Pengumpulan data merupakan tahap awal yang dilakukan pada penelitian ini. Lalu melakukan identifikasi parameter data rujukan. Di sini ada parameter dan keterangannya, ada wilayah, asuransi, type rumah sakit, ketersediaan ruang rawat inap, ketersediaan penunjang medis, ketersediaan dokter spesialis, kemudahan ruang ICU. Di sini juga ada keterangannya, dan yang ke
selanjutnya ada proses komunikasi rujukan. Lanjut pada proses pencarian rumah sakit dapat dilihat pada gambar ini. Nah, jadi mencari rumah sakit untuk pasien yang dirujuk ada di gambar 2 ini. Yang pertama itu ada puskesmas dan ada referral hospital. Mulai dari inputnya dari puskesmas, melakukan pemeriksaan awal. Kalau tidak dirujuk maka akan output akan selesai. Tapi kalau dirujuk itu menghubungi rumah sakit. Lalu dari referral hospital itu menerima informasi kondisi medis pasien. Lalu dari referral hospital cek kondisi medis pasien. Misalnya diterima maka akan mengirim pasien. Tapi kalau misalkan ditolak akan menghubungi rumah sakit lain. Setelah itu lanjut ke dari mengirim pesan juga bisa. Dan akhirnya ke output selesai. Lalu di sini ada lama waktu rujukan pasien gawat darurat di puskesmas. Ada bulan, ada jumlah pasien, jumlah rumah sakit, ada lama waktunya. Saya tidak sebutkan, kita skipkan saja. Terus di sini ada web service format JSON. Ada fungsi, metode, request sama response JSON. Terus ada pembuatan prototype system, tampilan rekam medis puskesmas. Ini tampilannya seperti ini. Data puskesmasnya, ada tampilan rekam medis dari rumah sakit. Terus ada pengujian data rujukan. Dan yang terakhir kesimpulan. Hasil pengembangan model sistem ini akan dapat diterapkan dan diimplementasikan berikut ini kesimpulan dari penelitian tersebut. Identifikasi parameter dalam melakukan rujukan pasien sudah sesuai dengan hasil dari penelitian ini. Dan penggunaan web service dengan format JSON sebagai penghubung antar aplikasi berhasil berfungsi dengan baik sehingga memudahkan dalam proses pertukaran data antara puskesmas dengan rumah sakit. Demikian penjelasan jurnal yang telah saya coba sampaikan. Semoga ini bisa dipahami dan semoga bisa bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.